Hari ini juga kita akan renungkan Ayub. Kitab Ayub pasal 28. Saya sudah membagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 19. Hikmat lebih berharga dan sulit mencari daripada emas, perak, besi, tembaga, dan permata. Paragraf yang kedua dari ayat 20 sampai 28. Hanya Allah bisa memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Takut akan Tuhan, itulah hikmah. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jika begitu, membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, kita bisa mencari emas, perak, besi, tembaga, dan permata dengan mata dari tempat yang bisa melihat. Tentu juga perlu mengorbankan diri atau membayar harga. Namun, hikmat lebih berharga dan mencarinya sulit sekali. Ayub berkata bahwa hanya Allah yang memandang sampai ke ujung-ujung bumi, yang melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit, yang membuat ketetapan dunia itu menjadi hikmat bagi kita. Sebab itu, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kita harus berpikir tentang ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan sendiri tahu yang di mana ada hikmat, sehingga Tuhan menjadi sumber hikmat di kolong langit. Ya, ada banyak orang katanya saya bijak, katanya hikmat, namun jika di luar Tuhan, tidak ada hikmat kepada siapapun. Kemudian, ajaran bagi kita yang pertama, hikmat lebih berharga daripada emas, perak, besi, tembaga, dan permata. Sehingga harus menghargainya hikmat. Namun biasanya kita lebih berhargainya memang emas, perak, yang lain-lain benda harta ya. Kedua, kita bisa mencari hikmat hanya dari Tuhan. Sehingga semua orang yang ingin menjadi hikmat harus mencari Tuhan. Yang ketiga, takut akan Allah, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Maksudnya, kita harus takut akan Allah dan mendekatinya kepada. Jika begitu, aplikasinya bagaimana? Saya sudah membuatnya aplikasi demikian itu. Pertama, harus lebih menghargai hikmat dan akal budi dalam Tuhan daripada sukses dan benda harta dunia ini. Siapapun tahu, namun kita harus menghargainya hikmat. Kedua, introspeksi diri. Kita sungguh takut akan Tuhan dan sungguh menjauhi kejahatan. Ya, katanya takut akan Tuhan, katanya menjauhi kejahatan. Namun sebenarnya sungguh begitu ya. Sehingga PR praktek hari ini, saya sudah membuatnya demikian itu. Menolak godaan yang berdusta atau menipu orang lain untuk menjaga keuntungan diri sendiri. Melakukan dan berkata dengan akal budi dalam takut akan Tuhan. Ya, dalam kondisi yang buruk, banyak orang sudah tahunya harus melakukan dengan hikmat. Namun, pada waktu dalam kesulitan, banyak orangnya sudah lupa itu. Dan hanya mencarinya sukses, cara yang lain. Sehingga mereka sudah lupa tentang takut akan Allah. Namun, karena ada di dalam kesulitan, kita harus lebih mencarinya Allah dan takut akan Tuhan. Itulah bagi kita hikmah. Terima kasih. Tuhan memberkati.